Bab 861. Saat Miao Ying menuangkan secangkir susu kedelai untuk dirinya sendiri, dia cemberut sambil bertanya, "Zhao Yu, apa yang kamu tertawakan? Kamu merusak selera makanku." Ketua tim, apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Apakah Anda ingin membaginya dengan kami? Tanya Zheng Ke. Zhao Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu berkata, "Tidak. Bukan apa-apa. Sebenarnya itu sesuatu yang sangat konyol." Ngomong-ngomong, Zheng Ke, sekolah mana yang dihadiri Han Kuan? Apakah di kota lain? Aku samar-samar ingat sesuatu seperti itu ketika aku membaca informasinya. Karena Wu Xiumin sangat mengenal latar belakang Han Kuan, dia langsung menjawabnya, "Ya." Orang tuanya adalah karyawan lama di sebuah perusahaan minyak, jadi Han Kuan mendapat kesempatan untuk belajar di sekolah minyak di Yaoming setelah lulus dari sekolah menengah. Program itu berlangsung selama 5 tahun, setelah itu dia akan dijamin mendapat pekerjaan dan sertifikat teknisi kejuruan. Namun, segera setelah Han Kuan kembali, dia mengundurkan diri dari perusahaan minyak tersebut. Wu Xiumin kemudian menambahkan, konon katanya dia melakukannya karena novel pertamanya sedang diterbitkan dan dia ingin menjadi penulis penuh waktu. Karena keputusan itu, dia sempat berdebat dengan orang tuanya. Namun, karena dia sudah membuat keputusan, orang tuanya tidak bisa menghentikannya. Novel B. Jen. Yaoming. Yaoming. Zhao Yu mengulang dengan berbisik sambil memikirkan informasi ini dengan saksama. Yaoming berada di provinsi Tongjiang, dan itu masih terlalu jauh dari Beiqian. Mendengar ini, Miao Ying memuntahkan susu kedelai yang baru saja diminumnya. Zheng Ke juga terkejut, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Wu Xiumin kemudian mengerutkan kening dan bertanya, "Pemimpin tim, mengapa Anda memikirkan Beiqian?" "Zhao Yu." Miao Ying terbatuk, lalu bertanya dengan kaget, "Apa kau gila? Kau tidak memikirkan kasus iblis, kan?" Setelah Miao Ying berbicara, semua orang menatap Zhao Yu dengan perasaan terkejut dan bingung. Itu hanya pikiran yang tiba-tiba dan sekilas. Abaikan saja aku. Haha. Zhao Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya, langsung merasa seperti orang bodoh. Dia lalu menggelengkan kepalanya dan bertanya-tanya. Apa yang salah denganku? Kenapa aku baru saja punya ide yang tidak masuk akal seperti itu? Tanpa diduga, setelah berpikir lebih dalam tentang kata-kata Zhao Yu, Miao Ying tiba-tiba bertanya, korban kasus iblis semuanya ditemukan di gedung-gedung kosong, kan? Zhao Yu, apakah maksudmu kedua kasus itu memiliki kesamaan dalam hal lokasi kejadian? Jika demikian, tidak heran wajahmu terlihat begitu buruk tadi. Ketua tim, Wu Xiumin kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, Han Kuan kembali ke kota emas setelah lulus, tetapi Yaoming dan Beiqian berjarak 1.400 km. Oleh karena itu, tidak mungkin dia ada hubungannya dengan kasus iblis. Zhao Yu mengangguk dan tampak cemberut, karena dia memiliki pendapat yang logis. Miao Ying kemudian memikirkan hal lain dan menoleh ke Zhao Yu dengan tergesa-gesa dan bertanya, "Zhao Yu, apakah kamu ingat bahwa dalam kasus iblis, ada sebuah kolam renang yang terbengkalai?" Zhao Yu juga teringat hal ini, dan dia langsung menepuk pahanya dan berseru, "Ya." Jadi, ketika pertama kali mendengar bahwa korban tenggelam di kolam renang yang terbengkalai, bukan di sungai, saya langsung teringat sesuatu yang mirip. Apakah ini hanya kebetulan? Bagaimana menurutmu? Bahan-bahan untuk kasus Devil masih ada di dalam kopermu, ya kan? Miao Ying melihat sekeliling, mengangkat bahu, lalu berkata, "Aku ingat salah satu korban dalam kasus Devil jatuh dari gedung dan meninggal. Meskipun korban tidak langsung jatuh ke kolam renang, ada kolam renang terbengkalai di dekatnya, di mana rumputnya tumbuh tinggi karena area kolam renang itu sudah lama tidak digunakan oleh siapapun." "Ya, aku juga ingat itu." Zhao Yu mengangguk, lalu berkata, "Dan dalam kasus iblis, semua korban jatuh dari bangunan terbengkalai dan meninggal. Aku ingat pernah melihat foto-foto dari tempat kejadian kematian. Itulah sebabnya, setelah membaca 11 pembunuhan, aku merasa pernah melihat hal-hal seperti itu sebelumnya. Aku juga memikirkan kota hantu Kinsan, tetapi sekarang, aku yakin kasus iblislah yang menjadi korelasinya." Tapi, Zheng Ke menggelengkan kepalanya,
lalu berkata, kolam renang saja tidak cukup sebagai bukti yang meyakinkan. Ketua tim, saya pikir Anda sudah keterlaluan. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Han Kuan adalah pembunuh dari kasus iblis? Wu Xiumin mengangguk, lalu berkata, iya, dia benar, karena sketsa saja tidak dapat membuktikan banyak hal tentang kedua kasus ini. Jika ada kebetulan seperti itu di dunia, dan itu terjadi pada kita. Saya khawatir kemungkinannya kurang dari 1 dalam 1 miliar bahwa itu benar. Setelah Wu Xiumin selesai berbicara, tim itu terdiam. Mereka semua saling memandang cukup lama, tidak ada yang berbicara. Semua orang memikirkan kemungkinan yang hampir mustahil ini. Meskipun mereka belum mencapai kesepakatan bulat, mereka semua tiba-tiba merasa gugup. Oke, kata Zhao Yu sambil melambaikan tangannya. Lebih baik aku mencermati informasi yang kumiliki sekarang. Sementara itu, kalian jangan terlalu memikirkan kasus iblis. Zheng Ke menganggukkan kepalanya dengan cepat, lalu berkata, baiklah. Pemimpin, Ran Tao, dan Cui Lizu pergi ke pusat penahanan untuk menandatangani dokumen Xie Tongguo. Mereka mengatakan bahwa dalam perjalanan pulang, mereka mendengar beberapa berita dari sekolah mengemudi. Mereka mengatakan bahwa Zhang Jingru ingin belajar mengemudi sebelum dia meninggal, jadi dia menghubungi beberapa sekolah mengemudi. Jika dia benar-benar telah membuat keputusan untuk bunuh diri, mengapa dia bersusah payah mendaftar untuk belajar mengemudi tepat sebelum dia meninggal? Miao Ying tiba-tiba berbicara dengan sungguh-sungguh, sama sekali mengabaikan apa yang baru saja dikatakan Zheng Ke, tidak. Kasus 11 pembunuhan dan kasus iblis tampaknya sangat mirip dalam hal tempat kejadian perkara. Mungkin mereka memang memiliki beberapa hubungan. Bahkan jika Han Kuan tidak pernah ke Beiqian dan bukan pembunuh dari kasus iblis. Apakah mungkin baginya untuk tetap mengetahui sesuatu tentang kasus tersebut? Zhao Yu menyela dan berkata, Meo, dengarkan. Mari kita cari bukti kasus Han Kuan terlebih dahulu. Kita terlalu banyak memikirkan kasus lain saat ini. Sebenarnya, ini hanya pikiran acak yang terlintas di benakku. Aku jelas tidak terlalu serius tentang hal itu. Ya, Pemimpin Miao, Zheng Ke menambahkan, apa yang tampak seperti kebenaran bisa jadi selalu menjadi kebenaran. Kita semua profesional, jadi kita harus tahu bahwa tidak ada bukti nyata yang membuktikan bahwa Han Kuan dan kasus iblis saling terkait. Zhao Yu kemudian menyela, tetapi, buku catatan kuning itu mengatakan bahwa para penyelidik menduga ada lebih dari 1 pembunuh dalam kasus iblis, karena 9 korban tewas dalam kurun waktu yang sangat singkat. Jumlah pembunuhan sebanyak itu akan sulit dilakukan oleh 1 pembunuh saja. Karena itu, saya merasa kita benar-benar bisa memperoleh beberapa wawasan dari sketsa Han Kuan. Ketua tim, ada apa denganmu? Kau memikirkan hal-hal ini lagi? Tanya Zheng Ke, jelas sedikit khawatir. Jika Han Kuan benar-benar ada hubungannya dengan kasus iblis dan Zhang Jingru kebetulan menemukan rahasianya, kata Miao Ying, matanya terbelalak. Saat dia berbicara, kantor itu kembali menjadi sunyi senyap. Setelah beberapa saat, Zhao Yu menghampiri Miao Ying, menyipitkan matanya, dan berkata, sayang, meskipun ini kedengarannya mustahil, aku bisa memastikannya. Bagaimana? Apakah kamu benar-benar punya cara untuk melakukannya? Mata Miao Ying berbinar saat memikirkannya. Zhao Yu kemudian berkata, Cui Lizu benar. Kita perlu menggunakan teori batunya lagi. Kali ini, akulah batunya. Bab 862. Siang harinya, Zhao Yu masuk ke kamar kecil di kantor polisi Kota Emas dengan ponselnya setelah menerima berita. Dia datang lebih awal karena sedang menunggu orang penting datang. Untungnya, toiletnya tidak sekotor yang dia duga. Zhao Yu merasa lega karenanya. Meskipun kantor polisi Kota Emas sudah tua, setidaknya toiletnya bersih. Kalau tidak, dia pasti akan sengsara. Beberapa menit kemudian, Zhao Yu mendengar suara di luar pintu. Dia bersembunyi di salah satu bilik toilet kecil dan segera mengunci pintu dari dalam. Begitu dia mengunci pintu, dia mendengar suara langkah kaki yang pelan dan berat di luar. Hal ini membuat Zhao Yu waspada bahwa pasti ada seorang pria yang masuk ke kamar mandi. Pria itu masuk ke kamar mandi, lalu berjalan ke urinoir dan mulai membuka ikat pinggangnya. Zhao Yu tahu siapa orang itu,
karena ia telah membuat rencana terperinci sebelumnya. Karena tidak ada toilet di dalam sel tempat para tahanan tinggal, jika seorang tahanan perlu pergi ke toilet, seorang polisi harus membawanya ke toilet ini. Karena Han Kuan telah ditahan selama 2,5 hari, dia sudah sangat mengenal lokasi toilet ini. Oleh karena itu, petugas polisi yang bertugas mengawasi para tahanan saat mereka pergi ke toilet, tidak lagi merasa harus masuk ke dalam toilet bersama Han Kuan. Sebaliknya, dia hanya berdiri di luar pintu dan menunggunya di sana. Agar semuanya terlihat dan terdengar nyata, Zhao Yu berpura-pura membuka ikat pinggangnya dengan berisik lalu duduk di toilet. Kemudian, dia mengangkat ponselnya dengan tangan kanannya dan menunggu panggilan yang telah diatur sebelumnya dari anggota timnya. Di luar bilik Zhao Yu, saat Han Kuan baru saja selesai membuka ikat pinggangnya, ponsel Zhao Yu akhirnya berdering. Zhao Yu sengaja menaikkan volume nada deringnya, sehingga musiknya terdengar cukup keras. Han Kuan pasti terkejut karenanya, yang membuatnya sangat terkejut hingga hampir mengompol. "Halo, petugas Chen, ada apa?" Zhao Yu sengaja menyebut nama petugas Chen, padahal sebenarnya, Zheng Ke adalah orang yang berada di seberang telepon. No, Vel B, Jen.C Om. Han Kuan masih sibuk buang air kecil, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang ke arah bilik toilet. Dia jelas mengenali suara Zhao Yu. Aku tahu, kata Zhao Yu, menggunakan dialog yang sudah direncanakannya sebelumnya. "Petugas Chen, apakah kau tidak mengenalku? Baik ketenaran maupun uang, aku tidak peduli dengan keduanya. Yang kuinginkan adalah kebenaran. Biar ku beritahu, masih banyak hal yang meragukan tentang kasus Han Kuan, terutama pengakuan itu. Aku tidak akan membiarkan Han Kuan lolos begitu saja." Mendengar Zhao Yu telah mengemukakan kasusnya, Han Kuan tentu saja memperhatikan dengan seksama. Dia mencondongkan tubuhnya ke arah kios, mendengarkan dengan saksama. "Baiklah, ya, aku tahu ini hampir hari tahun baru. Semua orang ingin mendapatkan hasil yang memuaskan dan merayakan hari raya. Tapi, kita tidak bisa begitu saja mengubur hati nurani kita. Bagaimanapun, seseorang telah meninggal. Kau tahu, aku orang yang jujur sekarang, jadi aku tidak bisa begitu saja berpaling." Zhao Yu berkata dengan tulus. Dia kemudian menambahkan setelah jeda sejenak, "Ya, saya tahu. Kasus ini sulit, karena pengakuan itu nyata. Tapi, beri saya sedikit waktu lagi. Saya bisa memikirkan beberapa cara untuk..." Setelah mendengar perkataan Zhao Yu tentang dirinya dan kasusnya, Han Kuan perlahan berbalik dan menatap ke arah dinding. Meskipun tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya, masih ada sedikit rasa bangga di matanya. "Ketua tim." Melalui telepon, Zheng Ke dengan cepat berkata kepada Zhao Yu, "Ya. Katakan itu. Ingat titik pembunuhanmu." Setelah mendengar petunjuk Zheng Ke, Zhao Yu tertawa terbahak-bahak. Ia kemudian berkata dengan sangat keras, "Jangan khawatir. Kasus iblis Beiqian itu bukan apa-apa. Aku berjanji akan menutup kasus ini. Aku sudah menyelidikinya begitu lama. Tentu saja, aku telah menemukan beberapa petunjuk. Setelah menyelesaikan kasus Han Kuan, aku akan menemuimu di Beiqian. Aku telah dengan jelas menyatakan dalam laporanku bahwa para korban dibunuh." Karena Zhao Yu berbicara dengan sangat keras dan ucapannya sangat bersemangat dan emosional, dia tidak mendengar suara apapun yang datang dari luar biliknya. Meskipun dia ingin tahu reaksi Han Kuan, dia terus berpura-pura dan bertindak seolah-olah dia sedang berbicara dengan petugas Chen. Ketua tim." Akhirnya, suara Zheng Ke terdengar lagi dari ujung telepon, "Sudah selesai. Han Kuan baru saja pergi." Mendengar ini, Zhao Yu segera merendahkan suaranya, menutupi mikrofon telepon, dan bertanya dengan penuh semangat, bagaimana reaksinya. Zheng Ke ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Datanglah dan lihat sendiri." Apa yang membuatku menunggu? Zhao Yu berteriak marah sambil menutup telepon, menarik celananya, dan diam-diam mendorong pintu bilik hingga terbuka. Di sekitar web around the web. AC portabel tak perlu instalasi di Indonesia, tren 2024, AC portabel tak perlu instalasi di Indonesia, tren 2024. Pendingin udara, pencarian pendingin udara, pencarian. Seperti yang dia katakan,
tidak ada seorang pun yang tersisa di kamar mandi. Han Kuan sudah pergi. Zhao Yu diam-diam membuka pintu kamar mandi. Setelah melihat tidak ada seorang pun di luar di lorong, dia berlari kembali ke kantor secepat yang dia bisa. Awalnya, dia ingin membentak Zheng Ke karena tidak menjawabnya langsung melalui telepon. Namun, begitu dia bergegas masuk ke kantor, dia terkejut dengan situasi tak terduga yang dia lihat di depannya. Zheng Ke, Miao Ying, dan Wu Xiumin sedang duduk di depan komputer, wajah mereka semua menegang dan dipenuhi ekspresi aneh. Suasana di kantor itu menegangkan. Jelas, ada sesuatu yang tidak beres. Rasanya seperti kantor itu diselimuti kabut atau gas beracun, membuat semua orang di dalamnya linglung. Zhao Yu bertanya, apa yang terjadi? Tolong bicara padaku. Apakah kamu menemukan sesuatu? Namun, ketiga orang itu tetap tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya tampak sangat tertekan. Zhao Yu kemudian menghampiri Miao Ying dan berkata, Meo, ketika aku menyebutkan kasus iblis tadi, bagaimana reaksi Han Kuan? Ketua tim, Zheng Ke akhirnya berdiri dan memberikan tempat duduknya kepada Zhao Yu. Ia lalu berkata dengan ekspresi serius, ini, kau bisa melihatnya sendiri. Aku menyinkronkan rekaman video Han Kuan dengan suaramu saat kau sedang menelepon. Setelah itu, Zheng Ke dengan lembut mengetik di keyboardnya. Tiba-tiba, suara keras Zhao Yu terdengar, dan dalam video, mereka dapat melihat dengan jelas setiap gerakan Han Kuan. Zhao Yu mendekat dan berdiri tepat di depan komputer. Ketika dia menyebutkan kasus iblis di telepon, video itu dengan jelas menunjukkan bahwa Han Kuan terkejut. Setelah melihat reaksi Han Kuan, Zhao Yu terkejut dan jantungnya mulai berdebar kencang. Dalam video itu, Han Kuan benar-benar mengompol. Namun, dia tidak punya waktu untuk mempedulikannya karena dia telah berbalik dan menatap bilik Zhao Yu dengan tatapan orang gila. Tiba-tiba, dia tampak berubah menjadi orang lain sepenuhnya. Wajahnya gelap dan matanya dingin dan jahat. Kemudian, dia mulai gemetar dan mengepalkan tinjunya, seolah-olah dia akan berubah menjadi iblis sungguhan. Setelah melihat ini, Zhao Yu tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa rencananya akan menghasilkan hasil yang tidak terduga. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya. Apakah Han Kuan benar-benar terkait dengan kasus iblis? Bab 863. Sementara Zhao Yu masih dalam keadaan terkejut, Han Kuan, yang berdiri di luar bilik toilet, kembali tenang seperti sebelumnya dan memasang ekspresi jahat di wajahnya. Dia sepertinya menyadari sesuatu, dan saat dia pergi ke urinoir dan melihat sekeliling dengan curiga, dia hampir melihat kamera yang disembunyikan Zheng Ke di sana. Untungnya, pada saat kritis, polisi di luar mengetuk pintu kamar mandi dengan tidak sabar. Baru kemudian Han Kuan menarik celananya dan bergegas keluar dari kamar mandi. Setelah Zhao Yu menonton video tersebut, Wu Xiumin yang selalu tenang, tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Dia menatap Zhao Yu dengan perasaan gelisah dan bertanya, Ketua tim, kemungkinan itu 1 dari 1.000.000. Bagaimana mungkin itu hanya kebetulan? Ini terlalu luar biasa. Miao Ying kemudian berkata dengan serius, sepertinya Han Kuan benar-benar ada hubungannya dengan kasus iblis Beiqian. Aku masih tidak mengerti. Bagaimana ini bisa terjadi? Zheng Ke hampir tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun juga, Han Kuan memanggil kita ke sini. Jika dia ada hubungannya dengan kasus iblis, mengapa dia melakukan itu? Bukankah dia akan membahayakan dirinya sendiri? Wu Xiumin meletakkan laptop di depan semua orang dan berkata, aku tidak tahu apakah dia benar-benar terlibat dalam kasus iblis, tetapi reaksi Han Kuan jelas mengungkapkan sesuatu tentangnya. Wu Xiumin kemudian memutar video pemantauan langsung dari penjara. Ketika Han Kuan kembali ke penjara, dia tampak sangat gugup. Ia tidak lagi tampak tenang dan santai. Sebaliknya, ia tampak seperti sedang mengkhawatirkan sesuatu yang sangat penting. Saat dia di kamar mandi, dia menunjukkan reaksi stres. Kata Wu Xiumin. Setelah mendengar informasi di tengah situasi yang tiba-tiba seperti itu, Han Kuan tidak siap, jadi tanggapannya tidak disaring dan nyata. Saat dia mendengar kata-kata, kasus setan, dia menunjukkan tanda-tanda perilaku abnormal yang jelas.
Ini menunjukkan bahwa kata-kata itu mungkin terdengar mengancam baginya. Wu Xiumin kemudian menunjuk kedua video itu dan berkata, jadi, dari sudut pandang profesionalku, Han Kuan pasti tahu sesuatu tentang kisah nyata di balik kasus iblis. Miao Ying menggelengkan kepalanya dan tertawa. Salah satu dari 5 kasus besar yang tertunda. Akhirnya aku bisa mengerjakan satu. Dan, kasus itu sangat dekat dengan rumah. Siapa yang mengira bahwa pembunuh dari kasus iblis ada di sekitar kita selama ini? Miao Ying dengan gembira menarik lengan Zhao Yu dan bertanya, Han Kuan akan dikirim kembali ke pusat penahanan malam ini. Apakah kita akan menginterogasinya lagi? Tidak, pada saat ini, Zhao Yu masih belum pulih dari keterkejutan yang baru saja diterimanya. Reaksi aneh Han Kuan dalam video itu telah membuat hatinya bergetar. Setelah sekian lama, akhirnya dia berkata kepada Miao Ying, jika kita melancarkan serangan terhadapnya sekarang, itu tidak akan berhasil. Tanpa bukti, semua yang kita katakan hanyalah spekulasi belaka. Dan, kita tidak siap untuk menyerangnya sekarang. Jika kita membuka semua kartu kita sekarang, dia akan tahu persis apa yang kita pikirkan. Zheng Ke kemudian berkata, iya. Tapi, di mana kita akan mencari bukti lebih banyak dalam kasus yang sudah berlangsung lama seperti ini? Jika kasus iblis dapat diuraikan dengan mudah, saya khawatir kasus itu sudah dipecahkan oleh orang lain sebelum kita. Wu Xiumin berpikir sejenak, lalu berkata, aku bisa mengundang guruku untuk datang dan melakukan hipnosis padanya. Dia kemudian melihat ke sekeliling ke yang lain dan berkata tanpa daya, tapi hanya satu sesi hipnosis mungkin tidak berhasil. Lagi pula, bahkan jika berhasil, itu tidak dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Dia menggelengkan kepalanya, lalu menambahkan, selain itu, hipnosis pada dasarnya sama dengan tes deteksi kebohongan. Karena melibatkan privasi pribadi seseorang, maka orang yang melakukan tes tersebut harus memiliki izin resmi. Jika Anda ingin mendapatkan persetujuan, Anda harus memiliki bukti yang kuat terlebih dahulu. Tapi, karena kami tidak memiliki bukti, berdasarkan situasi Han Kuan saat ini, mustahil bagi kami untuk mendapatkan persetujuan. Jelas tertekan dan frustrasi setelah mendengar berita yang tidak begitu bagus ini, Zheng Ke bertanya dengan nada sarkastis, kau sadar bahwa kau hanya menyarankan sesuatu yang pada dasarnya tidak berguna bagi kita, kan? Kurasa Han Kuan yakin bahwa kita tidak akan menemukan apapun, jadi dia cukup berani untuk memanggil kita ke sini untuk menyelidiki. Dia mengerutkan kening, lalu menambahkan, pemimpin kelompok benar. Kita semua telah ditipu olehnya. Zhao Yu berkata dengan getir, aku benar-benar meremehkan penulis fiksi ini. Pada titik ini, mata Zhao Yu tiba-tiba berbinar saat ia menambahkan, namun, kita seharusnya senang. Lagi pula, kita belum benar-benar kehilangan apapun. Jangan lupa, kita telah menutup kasus pertama yang tertunda, yaitu kasus mayat wanita tanpa kepala. Jadi, tidak ada kasus sulit yang dapat menghentikan kita sekarang. Jadi, Miao Ying kemudian bertanya dengan penuh semangat, baiklah. Apakah kamu punya ide tentang apa yang harus dilakukan sekarang? Zhao Yu menjawab dengan terus terang, kasus Han Kuan benar-benar berbeda dari kasus-kasus sebelumnya. Dia sangat berhati-hati dan tidak akan membiarkan kita mengetahui kelemahannya dengan mudah. Jika kita ingin dia mengungkapkan kebenaran kepada kita dan mengaku, kita harus menemukan beberapa bukti nyata. Ia kemudian mencoba menghibur semua orang dengan menambahkan, tentu saja, kita tidak perlu terlalu khawatir. Tidak ada yang terlalu sulit bagi mereka yang bersedia bekerja keras untuk melakukannya. Selain itu, selama beberapa hari terakhir ini, kami tidak memiliki tujuan yang jelas, yang menjelaskan mengapa kami merasa kasus ini terlalu sulit untuk dipecahkan. Namun, sekarang setelah kami memiliki tujuan yang jelas, kami dapat membuat lebih banyak kemajuan. Benar sekali. Zheng Ke merasa tersanjung dengan rasa percaya diri yang tampaknya dimiliki pemimpinnya terhadap timnya. Begitulah keadaan di Pulau Yongjin. Awalnya, kami benar-benar kacau dan sama sekali tidak tahu apa-apa. Namun kemudian, ketika target muncul, kami segera menemukan begitu banyak petunjuk dan banyak bukti yang berguna. Zhao Yu mengangguk. Ya, itulah yang kumaksud. Sekarang kita sudah memiliki tersangka utama di depan kita,
selama kita memfokuskan penyelidikan kita pada dia dan kasus iblis, kita pasti akan bisa mendapatkan beberapa hasil. Wu Xiumin menunjuk ke berkas-berkas di mejanya dan berkata, kami sudah membaca banyak informasi tentang Han Kuan, tapi sepertinya tidak ada yang mencurigakan tentangnya. Zhao Yu berkata dengan tegas, hanya membaca berkas-berkas ini saja tidak cukup. Kasus iblis terjadi begitu lama, jadi pasti ada lebih banyak lagi yang bisa ditemukan. Jadi, kita harus mencari lebih banyak lagi. Zheng Ke setuju dengannya dan berkata, benar. Aku akan menyelidiki apa yang dilakukan Han Kuan ketika kasus iblis terjadi. Dia masih sekolah di Yaoming. Kata Wu Xiumin. Itu tahun terakhirnya. Jadi, kita harus fokus menyelidiki siapa saja yang berhubungan dengannya saat itu. Miao Ying kemudian berkata, baiklah. Baiklah. Aku akan pergi dan mengambil materi tentang kasus iblis. Kita bisa membahasnya lagi. Wu Xiumin mengangguk, lalu berkata, perilaku abnormal Han Kuan di kamar mandi tidak sesuai dengan hasil tes psikologisnya. Ini berarti dia mungkin memiliki kecenderungan psikologis yang terputus-putus. Dia lalu menambahkan dengan gembira, jadi, menurutku, penilaian psikologisnya perlu diulang. Kalau aku bisa menemukan alasan di balik perubahan psikologisnya, aku mungkin bisa menemukan kelemahannya juga. Zhao Yu merasa lega melihat moral dan kepercayaan diri timnya membaik setelah ceramah penyemangatnya. Ia lalu menunjuk kedua kotak dan berkata, kalau begitu, saya akan memeriksa kedua kotak ini lagi untuk melihat apakah ada yang terlewat. Dan ingat, kasus iblis itu penting, tetapi kita tidak boleh menyerah pada kasus Sang Jingru. Bab 864. Kasus iblis, yang merupakan salah satu dari 5 kasus yang tertunda, juga disebut kasus bunuh diri berantai. Miao Ying mengambil sebuah dokumen dan memperkenalkan informasi dasar kepada yang lain. Ia kemudian menambahkan, kasus ini terjadi antara Agustus tahun 2002 hingga Februari tahun 2003 dan berlangsung selama sekitar setengah tahun. Total ada 9 korban yang muncul di Beiqian. Ia kemudian berkata, ke-9 korban jatuh dari bangunan tak berpenghuni atau terbengkalai dan meninggal. Sebagian besar kematian ini diklasifikasikan sebagai bunuh diri karena polisi tidak dapat menemukan bukti nyata yang dapat membuat mereka menduga bahwa itu adalah pembunuhan. Miao Ying kemudian berkata, Beiqian bukanlah sebuah kota. Sebaliknya, itu merujuk pada wilayah Yingping, Guangan, Changfeng, dan Beiqian yang digabungkan. Kasus tersebut tidak dimasukkan ke dalam catatan kejahatan daring karena tidak ada koneksi internet di kantor polisi pada saat itu. Ia terdiam sejenak, lalu menambahkan, beberapa orang percaya bahwa semua ini adalah kasus bunuh diri. Namun, karena metode investigasi yang sudah ketinggalan zaman dan terbatasnya media, serta merebaknya SARS pada masa itu, kasus ini tidak begitu menarik perhatian. Miao Ying menggelengkan kepalanya, lalu berkata, setahun kemudian, ketika polisi akhirnya memasukkan kasus tersebut ke dalam sistem daring, seorang petugas polisi yang sangat jeli dan teliti berhasil menghubungkan 9 kematian korban satu dengan yang lain. Ia menambahkan, ia menemukan bahwa ke-9 korban meninggal dengan cara yang sangat mirip dan tempat kejadian perkara mereka semua memiliki banyak kesamaan. Selain itu, semua itu terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Jadi, ia yakin bahwa pasti ada hubungan yang erat. Miao Ying kemudian berkata, jadi, dia menulis laporan dan menyerahkannya ke divisi kriminal. Karena divisi kriminal sangat mementingkan kasus ini, mereka menugaskan tim investigasi khusus ke Beiqian, dan Kapten Jin Zhenbang, yang menulis informasi kasus di buku catatan kuning, adalah salah satu penyidik saat itu. Pada titik ini, Miao Ying berhenti sejenak, lalu melanjutkan, namun, karena kasus itu baru dibuka kembali setahun yang lalu, penyelidikan mereka tidak berjalan dengan baik. Pada saat itu, tempat kejadian perkara telah dihancurkan dan semua mayat korban telah dikremasi atau dikubur. Jadi, mereka tidak dapat menemukan petunjuk berharga apapun. Miao Ying menggelengkan kepalanya, lalu berkata, mereka kemudian harus mengalihkan fokus mereka ke latar belakang para korban, tetapi mereka menemukan bahwa tidak satu pun dari 9 korban memiliki jenis kelamin, usia, atau latar belakang yang sama. Selain itu, mereka bahkan tidak saling mengenal sama sekali.
Ia menambahkan, melalui informasi yang diperoleh dari wawancara, mereka mengetahui bahwa tidak satu pun dari 9 korban memiliki masalah psikologis, seperti depresi. Oleh karena itu, keluarga dan teman-teman mereka tidak percaya bahwa orang-orang ini akan memilih untuk bunuh diri. Kemudian, tim investigasi menemukan petunjuk penting saat mereka kembali ke tempat kejadian perkara. Miao Ying kemudian mengeluarkan sebuah foto dari sebuah map dan berkata kepada yang lainnya, ketika mereka sedang menyelidiki salah satu tempat kejadian perkara, mereka menemukan seorang saksi mata, seorang lelaki tua yang tinggal di dekat tempat kejadian perkara pada saat kejahatan itu terjadi. Ia mengatakan bahwa ia telah melihat hantu pada hari kematian itu terjadi. Miao Ying mengangkat gambar di tangannya sambil berkata, gambar ini adalah sketsa gabungan tiruan dari hantu, menurut keterangan saksi. Karena anggota lain sudah mengetahui informasi umum tentang kasus iblis sebelumnya, mereka sudah tidak asing lagi dengan hantu yang disebut-sebut ini. Hantu dalam gambar itu memiliki 2 tanduk melengkung, mata merah darah, telinga tajam, dan taring yang mengerikan. Miao Ying menunjuk ke gambar tersebut dan berkata, saksi mengatakan bahwa ketika dia keluar dari kamarnya untuk menggunakan kamar mandi malam itu, dia tiba-tiba melihat cahaya hijau yang datang dari gedung kosong di seberangnya. Dia kemudian mengaku bahwa dia tiba-tiba melihat hantu ganas di dalam cahaya hijau itu. Rupanya, dia sangat ketakutan sehingga dia bergegas kembali ke kamarnya. Miao Ying menunjuk ke gambar itu lagi. Beberapa ahli menyadari bahwa hantu dalam gambar itu sangat mirip dengan iblis yang digambarkan dalam mitos barat yang terkenal. Jadi, kasus ini disebut kasus iblis. Miao Ying menarik napas, lalu berkata, karena kasus ini penuh dengan banyak misteri, banyak media yang meliputnya. Bahkan ada film yang terinspirasi dari kasus ini. Karena alasan inilah kasus iblis menjadi salah satu dari 5 kasus besar yang masih tertunda. Setelah itu, Miao Ying tersenyum penuh arti kepada mereka semua dan berkata, sekarang, kita telah memecahkan kasus mayat terpotong-potong Waduk Baisan dan kasus mayat wanita tanpa kepala. Jika kita dapat menyelesaikan kasus iblis, tidak akan ada seorang pun yang akan memandang rendah kita lagi. Saya harap Han Kuan benar-benar ada hubungannya dengan kasus ini, sehingga kita bisa mendapatkan petunjuk darinya. Zheng Ke menyatukan kedua tangannya, seolah-olah sedang berdoa. Tahun terjadinya kasus iblis adalah tahun terakhir Han Kuan qial di Yaoming, kata Wu Xiumin sambil menunjuk papan tulis. Yaoming berada di provinsi Tongjiang, yang berjarak ribuan mil dari Beiqian. Jadi, bagaimana mungkin Huan Kuan terlibat dalam kasus iblis? Saya sudah memeriksa, dan sayangnya. Zheng Ke menggelengkan kepalanya dan mendesah, sekolah tempat Han Kuan bersekolah saat itu sudah tidak ada lagi. Karena itu, saya tidak dapat menemukan informasi apapun tentang sekolah itu. Setelah mendengar ini, Miao Ying berkata, baiklah. Tanyakan pada teman-teman sekelasnya. Pasti ada grup kelas atau semacamnya di media sosial. Bagaimanapun, kita harus mencari cara untuk mengetahui lebih banyak tentang masa sekolah Han Kuan. Oke, Zheng Ke mengangguk, lalu segera mulai bekerja. Tiba-tiba pintu kantor terbuka dan Ran Tao masuk. Dia membawa tas komputer. Ran Tao, apa yang kamu lakukan dengan komputer itu? Wu Xiumin bertanya padanya dengan rasa ingin tahu. Kau bertanya padaku, bagaimana aku bisa tahu? Ran Tao segera menghampiri Zhao Yu dan berkata, ketua tim memintaku untuk membawa ini ke sini. Ya, benar. Pada saat itu, Zhao Yu masih dengan hati-hati memeriksa berkas-berkas di dalam 2 kotak, jadi dia tidak terlalu memperhatikan Miao Ying dan yang lainnya. Bahkan, dia tidak mengangkat kepalanya saat berkata, letakkan saja komputer itu di sana dan biarkan Zheng Ke memeriksanya. Ran Tao berbalik dan menaruh komputer itu di meja Zheng Ke sesuai perintah, lalu berkata, baiklah, Zheng, sekarang aku serahkan padamu. Zheng Ke tidak mengerti hal ini, jadi dia bertanya, apa yang kau ingin aku cari? Itu komputer kantor Sang Jingru, kata Ran Tao. Dia kemudian menjelaskan, saya sudah memeriksa dengan manajernya, dan tampaknya, setelah Zhang Jingru terbunuh, mereka sama sekali tidak menggunakan komputernya. Mengingat fakta ini, ketua tim pasti punya alasan tersendiri untuk meminta Anda melakukan ini. Setelah mendengar penjelasan ini,
Zheng Ke menatap Zhao Yu dan bertanya-tanya. Apa sebenarnya yang ingin dia temukan? Zhao Yu, sambil tetap mengamati materi dengan saksama, berkata kepada Zheng Ke, fokuslah pada riwayat penelusuran Zhang Jingru, terutama periode waktu sebelum kematiannya. Cari tahu situs web apa saja yang dikunjungi Zhang Jingru. Oh, oke, kata Zheng Ke sambil mengangguk. Dia kemudian mulai mengklik keyboard komputer dan mulai mencari. Zhao Yu, kamu, Miao Ying menatap wajah serius Zhao Yu dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, apa kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menemukan petunjuk baru di dalam dua kotak ini? Aku tidak yakin, tapi setidaknya aku ingin mencobanya, kata Zhao Yu. Kata-katanya membuatnya terdengar seperti dia tidak yakin, padahal sebenarnya, justru sebaliknya. Alasannya adalah lokasi petualangan sampingan hari ini dengan jelas menunjukkan bahwa pasti ada sesuatu yang penting di kedua kotak ini. Karena petualangan sampingannya tidak pernah sembarangan dalam memilih lokasi, dia yakin kasus ini dapat mengalami kemajuan yang signifikan jika dia dapat menemukan sesuatu di dalam kedua kotak ini. Miao Ying menatap Zhao Yu dan berkata, mungkin kita harus membaca semua novel Han Kuan. Lagi pula, pepatah mengetahui musuhmu adalah setengah dari pertempuran, memang benar. Jadi, kita harus. Sebelum Miao Ying selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat bahwa mata Zhao Yu tiba-tiba terpaku pada selembar kertas tertentu. Tampaknya dia telah memperhatikan sesuatu yang spesifik pada kertas itu. Dia memegang kertas itu di depan wajahnya sehingga sinar matahari dapat menyinarinya dan memberinya pandangan yang lebih baik. Apakah ada masalah dengan itu? Miao Ying penasaran dengan perilaku Zhao Yu. Ini adalah persetujuan pinjaman seseorang yang telah dipersiapkan oleh Zhang Jingru. Namun, sebagian isinya tidak jelas karena tinta di printer jelas tidak cukup. Jadi, dokumen ini harus dianggap tidak sah. Zhao Yu menatap kertas itu, bahkan tidak berkedip. Miao Ying lalu bertanya cepat, apa maksudnya? Ada tanggal di dokumen itu, yaitu 10 hari sebelum kematian Zhang Jingru. Selain itu, dokumen ini awalnya adalah dokumen lengkap, tetapi lihat nomor halamannya. Ada satu halaman yang hilang, yang berarti bahwa dokumen sebelumnya telah diambil oleh seseorang. Zhao Yu menjawab dengan gembira. Miao Ying lalu menebak, orang yang mengajukan pinjaman. Apakah ada masalah dengannya? Tidak, itu sebenarnya kertas. Akhirnya, Zhao Yu mengangkat kepalanya, mengambil pensil dari meja, lalu berkata kepada yang lain, matanya berbinar, hadirin sekalian, saatnya menyaksikan keajaiban telah tiba. Setelah mengatakan itu, dia mengarahkan ujung pensilnya ke kertas dan mulai mencoret-coret dengan cepat. Ketika dia hampir memenuhi seluruh kertas dengan coretan-coretan itu, sebuah pola yang menakjubkan muncul. Itu adalah hantu dengan dua tanduk, telinga tajam, dan taring yang menjulang tinggi. Itu adalah iblis. Bab 865. Begitu. Akhirnya aku mengerti. Ternyata, Zhao Yu menatap monster di atas kertas dan tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Namun, setelah menyadari bahwa ia hendak mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya diketahui orang lain, ia segera diam. Namun, ketakutannya ternyata tidak relevan, karena semua orang begitu tertarik dengan iblis di atas kertas, mereka sama sekali tidak memperhatikan kata-kata Zhao Yu. Hantu ini, atau setan, sambil menunjuk kertas itu, Zheng Ke berkata, itu sama dengan hantu yang digambarkan oleh saksi kasus setan. Itu tidak mungkin kebetulan, kan? Melihat tidak ada yang akan berbicara, Zheng Ke melanjutkan, ini milik Zhang Jingru. Artinya, Zhang Jingru menggambar iblis di halaman sebelumnya. Mengapa dia menggambar ini? Apakah kita membuat kesalahan tentang Han Kuan, yang berarti bahwa Zhang Jingru adalah orang yang benar-benar ada hubungannya dengan kasus iblis, bukan Han Kuan? Kata-kata Zheng Ke membuat suasana yang tadinya cukup menyedihkan menjadi jauh lebih buruk. Semua orang langsung mengerutkan kening. Mereka merasa bahwa bukti yang ada di depan mereka samar-samar. Mereka seperti terjebak dalam kabut tebal. Rantau kebingungan, jadi dia bertanya, hei, kasus Han Kuan belum selesai, dan sekarang kita sudah mengalihkan perhatian ke kasus iblis. Zhao Yu mengerutkan kening dan berkata kepada Zheng Ke, bukan itu maksudku.
Aku hanya berpikir bahwa Zhang Jingru mungkin tahu sesuatu. Jadi, aku membaca tulisannya. Tapi, kurasa dia tidak benar-benar ada hubungannya dengan kasus iblis. Miao Ying mencibirkan bibirnya dan bertanya, tapi, Zhao Yu, kamu baru saja menemukan pola ini. Bukankah kamu bilang kamu akhirnya mengerti? Apakah kamu tidak tahu apa-apa? Sebenarnya, apa yang ingin dikatakan Zhao Yu adalah bahwa ia akhirnya memahami makna sistem tersebut. Petualangan sampingan hari ini mengacu pada pola iblis. Namun, mengenai apa yang diwakili oleh pola iblis tersebut, ia masih belum mengetahuinya. Zhao Yu tahu bahwa ia harus segera mencari alasan, jadi ia berkata, kupikir aku mengerti sesuatu, tetapi sekarang aku malah bingung. Ini, ia kemudian menunjuk pola setan dan berkata, aku melihat tanda di kertas ini melalui pantulan sinar matahari, dan halaman sebelumnya jelas hilang. Jadi, kupikir aku bisa menggunakan pensil untuk membuat pola itu muncul. Tetapi, aku sama sekali tidak menyangka setan akan muncul. Zhao Yu kemudian berkata, jelas, Zhang Jingru adalah orang yang menggambar iblis di halaman sebelumnya, tapi aku tidak tahu mengapa dia menggambar pola ini atau mengapa dia mengeluarkan halaman itu setelah dia menyelesaikannya. Ketua tim, Wu Xiumin berkata setelah berpikir serius tentang semuanya sejenak, bahkan jika pola iblis itu adalah karya Zhang Jingru, itu tidak berarti bahwa dia ada hubungannya dengan kasus iblis. Jangan lupa bahwa kita telah memikirkan tentang motif Han Kuan untuk membunuh istrinya. Mungkinkah Zhang Jingru mengetahui tentang hubungan Han Kuan dengan kasus iblis, yang akan menjelaskan mengapa dia menggambar iblis? Zhao Yu segera menjawabnya dengan senyum yang dipenuhi kegembiraan. Ya, itulah yang kumaksud tadi. Aku sedikit takut dengan teori Zhengke. Sebenarnya, itulah sebabnya aku meminta Rantau untuk memeriksa riwayat peramban Zhang Jingru. Kupikir mungkin Zhang Jingru sedang menyelidiki Han Kuan sendiri. Tapi, aku tidak menyangka akan melihat pola iblis. Miao Ying mengangguk, lalu berkata, Zhang Jingru pasti sudah mengetahui rahasia Han Kuan, dan karena dia khawatir bahwa Han Kuan adalah pembunuh kasus iblis, itu akan menjelaskan perilakunya yang aneh sebelumnya. Suara Miao Ying semakin keras karena dia sangat bersemangat, dia curiga pada Han Kuan, jadi dia mulai menyelidikinya secara diam-diam. Namun, dia akhirnya ditemukan oleh Han Kuan. Kemudian, Han Kuan khawatir Zhang Jingru akan mengungkap rahasianya, jadi dia bergerak. Bukankah ini teori yang sama yang kupikirkan sebelumnya? Ya, Zhao Yu merasa lega, dan sambil menyeka keringat di dahinya, dia menunjuk ke Zhengke dan berkata, tapi, teori Zhengke agak menakutkan. Jika Zhang Jingru juga terlibat dalam kasus iblis, maka, ketika Zhao Yu berbicara, bulu kuduknya berdiri. Melihat ekspresi Zhao Yu, Miao Ying gemetar. Dia langsung merasakan kengerian yang mendalam di hatinya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah menurutmu kasus iblis tidak hanya terkait dengan Han Kuan, tetapi juga dengan Zhang Jingru? Ini berarti bahwa pembunuhnya bukan hanya satu, tetapi dua. Wu Xiumin sangat terkejut mendengar ini, dan dengan linglung, dia bergumam, aku akan memeriksa latar belakang Zhang Jingru. Namun, Zhengke tidak menyadari apa yang sedang terjadi dan bertanya, apa yang terjadi? Halo, semuanya. Rantau membuka tangannya, jelas-jelas bingung, dan bertanya, adakah yang bisa memberitahuku apa yang baru saja terjadi? Kalian semua berubah begitu tiba-tiba. Aku tidak mengerti. Bagaimana mungkin Zhang Jingru terhubung dengan kasus iblis? Rantau, biar ku ceritakan padamu. Zhengke menarik Rantau ke samping dan memberitahunya perkembangan terakhir kasus tersebut. Begitu Rantau mengetahui kebenarannya, dia tidak bisa duduk diam, jadi dia melompat dan berteriak, apa? Ya Tuhan, teriak Wu Xiumin sambil menunjuk ke layar komputer. Dia gemetar saat berkata, Zhang Jingru lulus dari Changfeng Post College. Dia 2 tahun lebih muda dari Han Kuan. Artinya, tahun dia belajar di Changfeng adalah waktu yang tepat ketika kasus iblis terjadi. Selain itu, Changfeng berada di daerah Beiqian. Jadi, dia adalah orang yang paling mungkin terlibat dalam kasus iblis. Miao Ying terkejut dengan ide ini dan berkata, sepertinya kita harus memikirkannya secara berbeda sekarang. Secara khusus, kita harus bertanya pada diri sendiri.
Rahasia apa yang ingin disembunyikan pasangan ini dari kita? Zhao Yu tidak pernah menyangka kasus ini akan serumit ini. Dia tidak tahu apa yang harus mereka lakukan sekarang. Penyelidikan kasus iblis bahkan belum dimulai secara resmi, tetapi sudah ada banyak informasi baru yang harus mereka saring dan cari tahu. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Zheng tiba-tiba berteriak keras dari tempat duduknya di depan komputer, aku menemukannya. Ya Tuhan, aku menemukan sesuatu di riwayat penelusuran Zhang Jingru. 2 minggu sebelum kematiannya, dia mencari istilah petik terbalik iblis dan petik terbalik kasus iblis Beiqian. Bahkan, tampaknya dia mencari dan membaca tentang hal-hal ini selama beberapa hari. Miao Ying terkejut mendengar ini dan bertanya, apakah Zhang Jingru adalah pembunuh kasus iblis? Zhao Yu mengerutkan kening dan berkata, jika Zhang Jingru adalah seorang pembunuh, sangat tidak masuk akal jika dia mencari kasus iblis di komputernya. Miao Ying membalas, iya. Dia mungkin sedang memikirkan pengalaman masa lalunya. Sebagai pembunuh dalam kasus iblis, dia mungkin merasa bangga dengan apa yang telah dia lakukan, yang menjelaskan mengapa dia begitu sering mencarinya di internet. Wu Xiumin mengangguk, lalu berkata, ya, kurasa itu mungkin. Bagaimanapun, kita tahu bahwa pembunuh kasus iblis pasti memiliki beberapa masalah psikologis yang serius. Terlebih lagi, polisi masih belum bisa memecahkan kasusnya setelah bertahun-tahun, yang berarti pembunuhnya pasti merasa cukup bangga karena mampu menghindari pihak berwenang begitu lama. Baiklah, sudah cukup. Jangan menebak-nebak lagi. Zhao Yu melambaikan tangannya dan berkata, sebenarnya, jika kamu ingin membuktikan apakah Zhang Jingru ada hubungannya dengan kasus iblis, ada cara yang lebih mudah. Cara apa yang lebih mudah? Miao Ying langsung bertanya. Zhao Yu kemudian berkata, para korban. Periksa apakah ke-9 orang ini ada hubungannya dengan Zhang Jingru. Itu sudah cukup untuk menghubungkannya. Bagaimana kita semua bisa melupakan cara yang begitu sederhana? Zheng menghela napas dan segera mulai mencari informasi itu. Saat itu, seseorang mengetuk pintu kantor. Beberapa saat kemudian, 2 polisi setempat masuk. Salah satu dari mereka memegang dokumen di tangannya. Dia menatap Zhao Yu dan berkata, Pemimpin Zhao, kami benar-benar minta maaf, tapi kami sudah melakukan yang terbaik. Dia lalu menyerahkan dokumen itu kepada Zhao Yu dan berkata, pimpinan kami menyetujui permohonan jaminan Han Kuan. Jadi, dia telah dibebaskan. Bab 866. Miao Ying berkata dengan tegas, Han Kuan adalah tersangka utama kita. Bagaimana dia bisa membayar uang jaminan? Kepala Biro Liu berkata dengan malu, para penyidik yang terhormat, kami ingin bekerja sama sepenuhnya, dan dengan tulus, tetapi kami benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa tentang kasus Han Kuan. Jika Anda ingin memperpanjang interogasi, Anda harus menggunakan wewenang kelompok investigasi khusus Anda untuk memberikan tekanan pada kantor provinsi. Merasa tidak berdaya, Wu Xiumin mengingatkan Miao Ying, tapi kita sudah menggunakan hak istimewa kita. Kalau tidak, kita tidak mungkin menahan Han Kuan selama 72 jam. Zhao Yu, Miao Ying lalu mengedipkan mata pada Zhao Yu, yang berarti Zhao Yu harus mencari cara untuk menahan Han Kuan. Tanpa diduga, Zhao Yu melambaikan tangan kepada kepala Biro Liu dan berkata, terima kasih. Karena ini adalah prosedur resmi, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Meskipun kami adalah kelompok investigasi khusus, kami harus mematuhi peraturan. Kalian pergi saja dan urus urusan kalian sendiri. Kami baik-baik saja di sini. Setelah mendapat persetujuan Zhao Yu, kedua pria itu pergi. Zhao Yu. Setelah mereka pergi, Miao Ying melirik Zhao Yu, menunjuknya dengan jari telunjuknya, dan berkata, wow. Ayolah, apakah kau baru saja memikirkan trik curang untuk menghadapi Han Kuan? Tidak, Zhao Yu berkeringat. Rantau tiba-tiba berkata, aku tidak mengerti. Sekarang setelah kita tahu bahwa Han Kuan juga terkait dengan kasus iblis, mengapa kita tidak menuntutnya dan mendakwanya atas hubungannya dengan kasus iblis? Kalau begitu, dia tidak akan bisa meninggalkan kantor polisi. Wu Xiumin menggelengkan kepalanya dan mendesah sebelum bertanya, bukti apa yang kita miliki untuk mendakwanya? Video saat dia mengompol di toilet. Atau, iblis di kertas ini.
Jika kita mencoba menggunakan tebakan kita sebagai satu-satunya bukti, kita akan mempermalukan diri sendiri. Zeng kesetuju, meskipun dengan enggan, ya. Apa yang kita yakini sekarang, di mata orang lain, akan tampak seperti cerita fantasi. Selain itu, kasus iblis terjadi di Beiqian, tetapi Han Kuan berada di kota emas. Kita benar-benar akan membuat diri kita terlihat seperti orang bodoh jika kita mencoba mendakwanya dengan bukti dan klaim yang lemah seperti itu. Zhao Yu memikirkannya sejenak, lalu berkata, hak istimewa kelompok kami dalam penyelidikan kasus hanya dapat digunakan jika kami memiliki bukti signifikan untuk mendukung klaim kami. Itu jelas tidak berlaku untuk kasus Han Kuan. Selain itu, menurut penyelidikan kami saat ini, tampaknya Zhang Jingru lebih memiliki hubungan dengan kasus iblis. Wu Xiumin kemudian menyimpulkan untuk kelompok itu, singkatnya, kita memiliki terlalu sedikit bukti. Miao Ying menatap Zhao Yu dan berkata dengan dingin, aku tidak percaya omong kosongmu. Zhao Yu yang kukenal tidak akan pernah membiarkan Han Kuan dibebaskan tanpa alasan yang jelas. Katakan padaku, apa rencanamu? Tidak, aku tidak bercanda, dan tidak ada tipu daya di balik lengan bajuku. Zhao Yu menggelengkan kepalanya, lalu berkata, tujuan kita hanyalah memecahkan kasus ini. Apa gunanya menahan Han Kuan? Tapi, jangan khawatir, aku sudah memberitahu Bachen untuk mengawasi Han Kuan 24/7. Dia tidak bisa melarikan diri. Begitu kita menemukan bukti kuat, kita akan segera menangkapnya. Zhao Yu. Miao Ying tiba-tiba menyadari bahwa Zhao Yu mungkin serius tentang hal ini, dan ekspresinya berubah saat dia berteriak, kamu adalah pemimpin kelompok investigasi khusus. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti, atau kamu berpura-pura? Han Kuan adalah tersangka utama dalam kasus iblis, jadi kita tidak boleh menyimpan masalah ini untuk masa depan. Dia telah menulis cerita kriminal selama bertahun-tahun, dan saat ini, kita masih belum menemukan kebenaran di balik kematian Zhang Jingru. Jika dia dibebaskan dengan jaminan, Bachen tidak akan bisa menahannya di sini lebih lama lagi. Ya, kata Wu Xiumin, mari kita kesampingkan kasus iblis untuk saat ini. Han Kuan masih menjadi tersangka utama atas kematian istrinya. Karena itu, Han Kuan tidak akan pernah bermain aman. Jadi, kau harus memikirkan cara untuk menahannya di kantor polisi terlepas dari kasus apa yang sedang ditangani. Miao Ying mengambil pisau pemotong kertas dari mejanya dan bertanya kepada Zhao Yu, apakah kamu ingat bagaimana kamu dulu berurusan dengan penjahat? Polisi saja tidak mengancam orang jahat, tetapi polisi bersenjata jelas-jelas mengancam. Apa? Zeng Ke dan yang lainnya tidak mengerti maksudnya, tetapi Zhao Yu segera menyadari apa yang ingin dikatakan Miao Ying. Miao Ying menyerahkan pisau itu kepada Zhao Yu, lalu berkata, kita tidak akan memperlakukan orang baik dengan tidak adil, tetapi kita juga tidak bisa membiarkan orang jahat pergi. Ini adalah waktu yang kritis, jadi kita harus bertindak sesuai dengan itu. Zhao Yu, tidak ada yang lebih baik darimu dalam melakukan apa yang perlu dilakukan. Novel.in.com. Zhao Yu kemudian berkata dengan malu, Meo. Kami adalah polisi hukum. Selain itu, kami adalah kelompok investigasi khusus. Bagaimana kami bisa bermain curang? Dulu aku mungkin seorang penjahat, tetapi mengapa kau tidak bisa mempercayaiku ketika aku mengatakan bahwa aku telah menjadi orang yang jujur? Anggota tim lainnya bingung dengan percakapan mereka. Rantau tidak mengerti apa yang sebenarnya dimaksud Miao Ying, jadi dia bertanya kepada Zhao Yu, ketua tim, Anda tidak akan menggunakan kekerasan untuk memaksa Han Kuan mengakui kesalahannya, kan? Itu tidak akan cerdas. Miao Ying menggenggam tangan Zhao Yu erat-erat dan berkata, dengarkan saja dirimu sendiri. Aku tidak akan pernah percaya bahwa kamu telah berubah menjadi orang yang jujur. Dengar, kamu hanya perlu meletakkan pisau itu di tangan Han Kuan nanti, dan semua masalah kita akan terpecahkan. Ah! Rantau kini mengerti apa maksudnya. Ia ragu-ragu dan bertanya, bagaimana kita bisa melakukan hal seperti itu? Kau ingin menuduh Han Kuan menyerang polisi dengan senjata. Itu tuduhan palsu. Pada saat ini, Zhao Yu mengambil pisau dan melemparkannya ke dalam tong sampah. Ia kemudian berkata kepada Miao Ying, hei, sepertinya kau telah menguasai trik lamaku. Lihat,
Aku merindukan pahlawan wanita yang berjuang melawan ketidakadilan di masa lalu. Zhao Yu kemudian berkata, ya, Han Kuan adalah tersangka utama kami. Kami tidak ingin dia meninggalkan kantor polisi atau pusat penahanan sebelum kasusnya terpecahkan. Namun, kami tidak dapat menggunakan trik kotor seperti itu untuk memastikan hal itu akan terjadi. Zhao Yu serius dan menambahkan, aku berjanji kepada ayahmu bahwa aku akan melindungimu dan membuatmu bahagia. Aku tahu kau tidak akan senang jika aku melakukan itu pada Han Kuan, setidaknya tidak dalam jangka panjang. Selain itu, bahkan para penjahat pun merasa tindakan curang seperti ini menjijikkan. Jika aku bertindak dengan cara yang tercela seperti itu, bahkan orang jahat pun akan memandang rendah kita mulai sekarang. Sekarang, semua orang sudah terbiasa dengan kebiasaan Zhao Yu yang suka mengacau. Sekarang, tiba-tiba melihat versi barunya, yang berbicara tentang kejujuran dan kebenaran, mereka benar-benar tercengang. Miao Ying, khususnya, tidak dapat mempercayai kata-kata yang keluar dari mulut Zhao Yu. Dia bertanya-tanya apakah Zhao Yu benar-benar telah berubah. Tiba-tiba, mereka melihat Cui Lizu berlari masuk dari luar pintu, menyerbu ke arah mereka dengan wajah gembira. Cui Lizu menari-nari sambil berteriak kegirangan, "Bos, aku sudah melakukan apa yang kau minta. Dan, aku bahkan menghemat 2.000 yuan. Jadi, aku akan menganggapnya sebagai hadiahku." Setelah melihat Cui Lizu, Zhao Yu tiba-tiba merasa cemas dan menempelkan jari telunjuknya di bibir, memberi isyarat agar Cui Lizu diam. Namun, Miao Ying cepat tanggap, dan menyadari interaksi ini, dia langsung bertanya pada Cui Lizu, benarkah? Apakah semuanya sudah selesai? Cui Lizu menepuk dadanya dan berkata, iya. Butuh 8.000 yuan untuk membuat Zhang Jingfeng bekerja sama dengan kita. Dia sekarang bersama polisi kriminal Kota Emas. Percayalah, Han Kuan tidak akan mendapat kesempatan sedikit pun untuk meninggalkan kantor polisi sekarang. Zhao Yu menepuk dahinya dengan keras. Dia jelas merasa malu. Miao Ying kemudian berkata sambil tersenyum, Cui, ceritakan lebih lanjut. Secara rinci, bagaimana Zhang Jingfeng bisa menahan Han Kuan di kantor polisi? Zhao Yu bertanya-tanya apakah Cui Lizu sengaja mengkhianatinya. Dia segera memberitahu rencana Zhao Yu kepada Miao Ying. Zhang Jingfeng melaporkan kepada polisi bahwa Han Kuan berselingkuh dengan seorang wanita bernama Zhang Meili, dan Zhang Jingru tidak tahu tentang ini. Zhang Meili tiba-tiba menghilang setahun yang lalu. Dia curiga bahwa Han Kuan telah membunuhnya, jadi dia ingin melaporkannya ke polisi. Jadi, sekarang polisi akan menyelidiki masalah ini, yang berarti mereka belum bisa melepaskan Han Kuan. Siapa Zhang Meili? Ketika Miao Ying menanyakan hal ini, dia melirik Zhao Yu. Tidak ada, tentu saja, bos kita mengarang semuanya. Hahaha, bos kita sangat berbakat. Dia mengatakan kepadaku bahwa kita selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Luar biasa. Cui Lizu tertawa kecil sebelum dia minum air. Pada saat yang sama, Miao Ying dan Wu Xiumin masing-masing mengambil koran dari meja dan melemparkannya ke Zhao Yu, sambil memutar mata mereka. Bab 867. Ran Tao menggaruk kepalanya dan berkata, apa yang dilaporkan Zhang Jingfeng ke polisi berkaitan dengan kasus lain, jadi polisi harus menahannya untuk penyelidikan lebih lanjut. Ini berarti kita bisa menahannya selama 72 jam. Zhao Yu kemudian berkata, baiklah. Itu berarti 72 jam ke depan akan sangat penting bagi kita. Meskipun aku tidak berharap dapat memecahkan kasusnya dalam waktu tersebut, tetapi jika kita dapat menemukan lebih banyak bukti, kita dapat menahannya lebih lama, bahkan mungkin selamanya. Miao Ying melirik Zhao Yu, lalu berkata, Zhao Yu, aku hampir percaya omong kosongmu. Seorang penjahat preman sepertimu sangat pandai menguraikan kejadian seperti ini. Haha, yang lain tertawa mendengar ini. Zhao Yu menatap Cui Lizu dengan marah dan bertanya padanya, apa yang kau tertawakan? Ini semua karenamu. Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak memberi tahu mereka. Bagaimana kau bisa mengatakan semuanya begitu saja di depan semua orang? Haha. Cui Lizu tertawa. Sepertinya dia memang melakukannya dengan sengaja. Tapi, kalau begitu, Zhang Jingfeng akan didakwa karena memberikan kesaksian palsu kepada polisi, kan?
Tebak rantau. Jadi, itu menjelaskan mengapa ketua tim perlu memberinya sejumlah uang sebagai kompensasi. Cui Lizu kemudian berkata, orang itu punya catatan kriminal. Jadi, memberikan kesaksian palsu bukanlah hal yang besar baginya. Selain itu, dia membenci Han Kuan dan sangat yakin bahwa Han Kuan telah membunuh saudara perempuannya. Miao Ying tampak khawatir saat berkata, kita bisa menggunakan Zhang Jingfeng kali ini, tetapi dia tidak akan bisa membantu lagi jika ada waktu berikutnya. Jadi, mulai sekarang, kita harus sangat fokus. Tiba-tiba, Wu Xiumin mengangkat tangannya ke layar komputernya dan berkata, sekolah pascasarjana tempat Zhang Jingru kuliah kini telah menjadi sekolah teknik. Tidak banyak informasi tentang sekolah itu di internet. Bahkan, saya tidak tahu apakah saya dapat menemukan sesuatu yang berguna di sini. Saya rasa kita harus berbicara dengan polisi Changfeng. Zheng Ke kemudian berkata, hal yang sama berlaku untuk Han Kuan. Dia memiliki lingkaran pergaulan yang sangat kecil dan tidak pernah berhubungan dengan teman-teman lamanya. Jadi, menurut pendapatku, sebaiknya kita pergi ke kantor polisi Changfeng secara langsung sesegera mungkin. Baiklah, Zhao Yu memikirkannya, lalu berkata, kita bagi menjadi 3 kelompok dan bertindak sendiri-sendiri. Miao Ying dan aku akan pergi ke Yaoming untuk menyelidiki masa lalu Han Kuan, Rantau dan Zheng Ke akan pergi ke Changfeng untuk menyelidiki Zhang Jingru, dan Wu Xiumin dan Cui Lizu akan tinggal di kota. Tepat saat Zhao Yu selesai memberi perintah, Miao Ying segera menyuarakan keberatannya. Ketua tim Zhao, meskipun saya pendatang baru, saya tetaplah seorang wakil ketua tim. Jadi, bagaimana seorang ketua tim dan seorang wakil ketua tim bisa berada dalam satu kelompok? Zhao Yu mengerutkan kening lalu mengedipkan mata pada Miao Ying, memberi isyarat padanya secara diam-diam agar tidak mempermalukannya. Namun, Miao Ying hanya tersenyum nakal. Dia kemudian menambahkan, dan Beiqian adalah bagian terpenting dari penyelidikan kasus ini. Jadi, meskipun kita pergi bersama, kita harus pergi ke sana. Zhao Yu tampak muram saat melambaikan tangan ke arah Miao Ying, memberi isyarat bahwa dia ingin berbicara dengannya secara pribadi. Kemudian, mereka berdua masuk ke ruang samping. Meong-meong. Begitu memasuki ruangan, Zhao Yu bertanya dengan tidak sabar, mengapa kamu tidak mendengarkanku? Tidakkah kamu lihat, aku berjanji kepada ayahmu bahwa aku akan melindungimu, jadi kita harus tetap bersama. Sayang, Miao Ying menarik lengan Zhao Yu dan berkata, aku melakukan ini untukmu. Pikirkanlah, jika kamu hanya peduli padaku, anggota timmu akan kehilangan kepercayaan padamu. Aku tahu kamu melakukan ini untuk kebaikanku, tetapi sejauh menyangkut aturan, pemimpin dan wakil pemimpin tidak boleh ditempatkan bersama dalam situasi seperti itu. Tapi, Zhao Yu mendecakkan bibirnya dan berkata, tidak mudah berpisah denganmu, terutama setelah menjalani perpisahan yang begitu lama. Miao Ying menghela napas, lalu berkata, aku juga tidak ingin jauh darimu, tetapi kita sedang berada di saat kritis dalam penyelidikan ini. Oleh karena itu, kita harus mengerahkan segala upaya. Urusan kita hanya bisa dikesampingkan untuk saat ini. Nov L.B. Jen. Dia kemudian bertanya dengan lembut, apakah kamu tidak percaya pada kemampuanku? Aku bisa mengurus diriku sendiri. Lagi pula, ini hanya berlangsung beberapa hari. Jadi, Zhao Yu bertanya dengan enggan, apa rencanamu? Wu Xiumin akan melakukan penilaian psikologis untuk Han Kuan, jadi dia harus tinggal. Miao Ying kemudian berkata, baiklah. Menyelidiki hubungan Zhang Jingru dengan kasus iblis jelas merupakan hal yang paling penting, jadi Zheng Ke dan Rantau harus ikut denganku. Sedangkan kamu dan Cui Lizu harus pergi ke Yaoming. Apa-apaan ini? Tanya Zhao Yu. Kau benar-benar ingin aku pergi bersamanya? Apa kau tidak cemburu? Aku tidak berpikiran sempit, kata Miao Ying. Dia kemudian menambahkan dengan lembut, saya sangat percaya padamu. Selain itu, rencanaku didasarkan pada kebutuhan kasus dan kemampuan masing-masing orang. Kamu dan Cui Lizu harus dapat menyelesaikan tugasmu dengan cepat, dan setelah itu, kita bisa bertemu di Beiqian. Zhao Yu mengangguk. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Namun, kau harus berhati-hati. Miao Ying mencium Zhao Yu dengan gembira,
lalu berkata, tidak perlu khawatir tentangku. Kemudian, mereka kembali ke kantor untuk menugaskan semua orang sesuai tugasnya. Melihat Miao Ying sangat gembira setelah menerima perintahnya, Zhao Yu benar-benar mengerti alasannya. Dia tahu bahwa Miao Ying ingin menyelidiki kasus iblis yang terkenal itu. Sejak pertama kali bertemu, gadis kuat ini ingin mengalahkannya dalam memecahkan kasus. Meskipun mereka kini saling mencintai, sifat keras kepala dan daya saing Miao Ying tidak berubah. Sebelumnya, dia telah memecahkan kasus pembunuhan berantai dengan 11 pembunuhan dan melampaui Zhao Yu. Karena itu, dia sekarang menjadi sangat sombong dan bahkan sedikit terlalu percaya diri. Jadi, tentu saja, dia ingin terjun dan memberikan kontribusi kepada tim Zhao Yu lagi. Terlebih lagi, dia terobsesi dengan 5 kasus besar yang tertunda, dan dia selalu menyesal tidak berpartisipasi dalam kasus mayat wanita tanpa kepala. Jadi, dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Namun, Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Ia sedikit merasa bahwa penilaian Miao Ying tentang kasus iblis mungkin salah. Beiqian belum tentu merupakan tempat terpenting untuk memulai penyelidikan kasus iblis. Sebaliknya, ia merasa bahwa Yao Ming, yang menjadi tujuan utamanya, adalah lokasi yang paling penting. Miao Ying sangat bersemangat untuk menang, tetapi Zhao Yu juga termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Hari ini, dia telah menerima heksagram Kunli. Itulah sebabnya dia bersikeras pergi ke Yao Ming untuk menyelidiki urusan Han Kuan. Jika dia benar, heksagram Kun seharusnya merujuk pada kasus iblis, yang baru saja mereka ketahui terkait dengan Han Kuan dan istrinya. Saat ini, tidak ada kasus yang lebih besar daripada kasus iblis. Mengenai heksagram Li, setelah memikirkannya, Zhao Yu yakin bahwa bagian Li pasti berarti Han Kuan. Jadi, seperti Dou Zili di Pulau Yongjin, mungkin saja kunci kasus iblis masih Han Kuan. Tentu saja, dia ingin pergi ke Yao Ming untuk mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu Han Kuan. Terlebih lagi, Zhao Yu memiliki tujuan yang lebih praktis. Jika dia dapat menemukan bukti yang menunjukkan kesalahan Han Kuan, setidaknya dia dapat memberi mereka lebih banyak waktu untuk penyelidikan. Jika tidak, Han Kuan mungkin akan dibebaskan. Ketika Zhao Yu dan Miao Ying membagi tugas, anggota tim tidak keberatan. Zheng Ke segera memesan tiket pesawat, dan setelah beberapa saat persiapan, anggota tim berangkat ke arah yang berbeda. Bab 868. Saat suara gemuruh pesawat lepas landas mereda, Zhao Yu dan Cui Lizu terbang di langit malam. Jika semuanya berjalan lancar, mereka akan tiba di tujuan mereka, Yao Ming, dalam waktu sekitar 1,5 jam. Meskipun Yao Ming bukan ibu kota provinsi Tongjiang, kota ini tetap merupakan kota yang cukup maju secara ekonomi. Bahkan, kota ini dikenal sebagai pusat ekonomi provinsi Tongjiang, bersama dengan Chaohai. Zhao Yu cukup mengenal provinsi Tongjiang. Ini karena, beberapa hari yang lalu, Kuliang, tempat ia memecahkan kasus Pulau Yongjin, berada di bawah yurisdiksi Provinsi Tongjiang. Selama ia menangani kasus itu, ia bertemu dengan beberapa pemimpin di kantor Provinsi Tongjiang. Kuliang berada di wilayah paling selatan Provinsi Tongjiang, dengan Chaohai di tengah dan Yao Ming di utara. Di Yao Ming, perdagangan pelabuhan dan industri petrokimia merupakan pilar ekonomi utamanya. Sekolah teknik perminyakan setempat dulunya terkenal di seluruh negeri. Oleh karena itu, Han Kuan datang untuk belajar di sana, meskipun ia tinggal jauh. Namun, keadaan telah berubah sejak saat itu. Kini, sekolah teknik perminyakan yang terkenal itu sudah tidak ada lagi. Saat ini, Cui Lizu sedang duduk di dekat jendela. Sambil menatap kegelapan melalui jendela, dia mendesah dan bertanya kepada Zhao Yu dengan nada malas, "Bos, apakah Anda sudah memeriksa pakaian Anda dengan saksama?" "Apa?" Zhao Yu tidak mengerti maksudnya. "Yah, untuk serangga, untuk kamera mini, atau sesuatu seperti itu." Karena kelelahan, Cui Lizu menguap, lalu berkata, "Aku tidak percaya pacarmu yang suka kekerasan itu akan begitu percaya diri untuk mengirim kita bekerja sama." Tembak. Zhao Yu menggelengkan kepalanya, lalu bertanya, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" "Miao Ying bukanlah orang yang kamu pikirkan." Mungkin tidak."
Tapi, jangan lupa apa yang kau lakukan padaku di Jimping. Bagaimana mungkin dia tidak cemburu? Cui Lizu menggelengkan kepalanya sambil bertanya. Zhao Yu mengerutkan kening. Tolong, apa yang telah kulakukan padamu? Aku merahasiakannya untuk melindungi reputasimu, namun kau malah mempertanyakan aku dan dia. Sejujurnya, Miao Ying dan aku sedang mengalami beberapa masalah saat itu dan sudah agak berpisah. Jadi, bahkan jika aku melakukan sesuatu padamu, dia tidak akan mengeluh tentangku. Ah, begitu. Cui Lizu meregangkan tubuhnya sedikit, lalu melingkarkan tangannya di lengan Zhao Yu dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Dia kemudian berkata dengan lembut, baiklah, karena kamu tidak keberatan aku ada di sini, hari ini adalah kesempatan yang baik bagi kita. Setelah kita mendarat, kita bisa menikmati waktu bersama. Zhao Yu mengetuk dahi Cui Lizu dengan lembut, lalu bertanya, ada apa denganmu? Akulah satu-satunya pria setia di dunia ini. Jika aku membiarkan diriku tergoda olehmu, dunia ini akan hancur. Kau hebat sekali. Cui Lizu membenamkan kepalanya di lengan Zhao Yu, lalu berkata, tapi sekarang, aku perlu menggunakan bahumu untuk tidur sebentar. Menjadi polisi wanita sangat melelahkan. Kau tidak akan berhenti, kan? Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia kemudian bergumam, jangan pikir aku tidak tahu. Kau baru saja memberi Zhang Jingfeng 5.000 yuan dan mengambil setengah dari uangku. Dan, kau bilang kau baru saja mengambil 2.000 yuan. Kata apa yang harus kugunakan untuk menggambarkanmu? Kau tidak akan pernah belajar dari kesalahanmu, kan? Cui Lizu mengusap wajahnya ke pakaian Zhao Yu dan tertawa. Kau sudah tahu itu. Tidak heran kau adalah bosku. Zhao Yu menasihatinya dengan kata-kata yang sungguh-sungguh, uang adalah masalah kecil bagiku, tetapi kamu harus mematuhi prinsip-prinsip dasar. Apapun yang terjadi, kamu harus mengatakan yang sebenarnya kepadaku. Apakah kamu mengerti? Aku tahu. Cui Lizu benar-benar sangat lelah, jadi dia memejamkan mata dan menggumamkan sebuah janji kepadanya. Kemudian, dia mulai mendengkur pelan. Dia tampaknya telah tertidur. Zhao Yu menekan pelipisnya dengan tangannya. Dia juga lelah dan siap untuk beristirahat. Pada saat ini, gadis kecil itu, yang masih meringkuk di bawah ketiaknya, tiba-tiba bergumam, aduh, bos. Sejujurnya, menjadi seorang polisi, sebenarnya terasa cukup menyenangkan. Apapun penyelidikannya, tidak perlu bagiku untuk menyelinap lagi. Kemanapun aku pergi, aku tidak perlu bersembunyi. Perkataan Cui Lizu langsung mengingatkan Zhao Yu pada kehidupan masa lalunya. Ia pernah memiliki perasaan yang sama dengan Cui Lizu. Siapa yang mengira bahwa seorang gangster jalanan, yang hidupnya dihabiskan untuk membuat masalah bagi orang lain, akan menjadi polisi kriminal dan detektif terkenal. Orang bertanya-tanya apakah itu keberuntungan atau takdir. Zhao Yu membelai rambut indah Cui Lizu dengan lembut dan berkata dengan lembut, kita harus melakukannya dengan baik di masa depan. Setidaknya, kamu harus membuatku percaya bahwa aku melakukan hal yang benar. Cui Lizu menganggukkan kepalanya, dan tiba-tiba, air mata mulai mengalir di wajahnya. Dia terdiam cukup lama sebelum berkata pelan, aku berpikir. Jika ayahku terbangun di masa depan dan melihatku telah menjadi polisi wanita kriminal, dia pasti akan senang untukku, bukan? Ya, aku juga mendengar bahwa Tao Xiang dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Kata Zhao Yu, jangan khawatir, karena kamu bisa mengunjunginya kapan saja setelah kamu mencapai beberapa prestasi hebat. Cui Lizu mengangguk pelan, lalu bertanya, bos, apakah menurutmu Han Kuan dan istrinya benar-benar ada hubungannya dengan kasus iblis? Aku benar-benar ingin tahu kebenarannya. Saya juga ingin mencari tahu kebenarannya, tetapi tidak ada gunanya terburu-buru. Kita harus mengumpulkan semua bukti, sedikit demi sedikit. Zhao Yu memejamkan mata, lalu berkata dengan lembut, menurut saya ada 3 kemungkinan dalam kasus ini. Yang pertama adalah Han Kuan adalah pembunuhnya, atau setidaknya salah satu dari mereka, dalam kasus iblis. Kemudian, Zhang Jingru menemukan rahasianya, jadi Han Kuan membunuhnya dan menyamarkan kematiannya sebagai bunuh diri. Zhao Yu kemudian berkata, kemungkinan kedua adalah Zhang Jingru adalah pelaku sebenarnya dari kasus iblis. Han Kuan takut padanya,
jadi dia membunuhnya. Adapun yang ketiga, yang paling rumit, Zhang Jingru dan Han Kuan adalah pelaku utama kasus iblis. Mereka merancang dan melakukan kejahatan yang mengerikan itu bersama-sama. Kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, mereka memiliki konflik, jadi Han Kuan membunuh Zhang Jingru. Mungkin, bahkan ada pembunuh lain selain mereka. Dia menggelengkan kepalanya, lalu menambahkan, bagaimanapun, Han Kuan memang pintar. Meskipun kita tahu bahwa dia membunuh Zhang Jingru, kita belum bisa berbuat apa-apa. Jadi, kita hanya bisa berharap menemukan lebih banyak bukti yang menghubungkan Han Kuan dengan kasus iblis. Hanya dengan cara itu, kita akhirnya bisa mengetahui mengapa dia membunuh istrinya. Ia kemudian menambahkan, dan meskipun Zhang Jingru bersekolah di Beiqian, saya tetap merasa bahwa dia tidak mungkin menjadi pembunuh kasus iblis. Setelah saya membaca buku harian Zhang Jingru, saya melihat bahwa dia adalah wanita yang ceria dan mudah bergaul, yang sama sekali tidak cocok dengan profil kepribadian pembunuh kasus iblis. Namun, mengenai Han Kuan, dia sama sekali berbeda. Ketika Zhao Yu berbicara, dia sangat bersemangat dan bahkan tidak menyadari bahwa Cui Lizu telah tertidur dalam pelukannya. Saat dia melihat ke bawah, dia melihat bahwa Cui Lizu bahkan sedikit mendengkur. Bab 869. Penerbangan Zhao Yu tiba di Bandara Yaoming pukul 2.15 pagi, tepat waktu. Karena divisi kriminal telah membuat pengaturan untuk mereka sebelumnya, kantor polisi setempat memiliki bus khusus yang menunggu untuk menjemput mereka begitu Zhao Yu dan Cui Lizu turun dari pesawat. Polisi setempat juga akan membantu mereka dalam penyelidikan lanjutan. Karena hari masih gelap, petugas polisi di kantor polisi langsung mengarahkan mereka ke hotel untuk beristirahat sejenak. Tentu saja, Zhao Yu tidak akan tinggal bersama Cui Lizu di kamar yang sama, dan setelah check-in dan naik ke atas, mereka pergi ke kamar yang berbeda untuk beristirahat. Bagaimanapun, Zhao Yu mengenal dirinya sendiri dengan baik. Jika Cui Lizu benar-benar mencoba merayunya, dia khawatir dia mungkin tidak bisa tetap setia dan jujur. Yaoming adalah kota besar dengan ekonomi yang maju. Karena itu, hotel bintang 4 tempat mereka menginap 100 kali lebih baik daripada hotel-hotel di kota emas. Saat berbaring di tempat tidur yang empuk dan nyaman, Zhao Yu merasa bahwa ia akhirnya bisa tidur nyenyak. Namun, sebelum tidur, satu hal yang masih membebani hatinya adalah heksagram Kunli yang telah dibukanya kemarin. Saat ini, masih belum ada pembaruan untuk heksagram tersebut. Jika petualangan sampingan itu tidak berakhir, dia tidak dapat membuka heksagram baru. Namun, dia tidak begitu mengerti mengapa petualangan sampingan kemarin tidak berakhir. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya. Apakah ini berarti bahwa aku benar tentang kasus itu? Atau, akankah sesuatu terjadi nanti? Dengan mengingat hal itu, Zhao Yu segera mengunci pintu dari dalam. Ia takut Cui Lizu akan mencoba menyelinap ke tempat tidurnya di tengah malam. Namun, setelah mengunci pintu, Zhao Yu menertawakan dirinya sendiri. Ia merasa sangat lucu karena takut pada pencuri wanita mungil. Terlebih lagi, Miao Yinglah yang mengusulkan agar Zhao Yu ikut bersamanya dalam penyelidikan ini. Setelah berbaring di tempat tidur cukup lama, tetapi masih belum tertidur, Zhao Yu menyalakan ponselnya dan melihatnya. Karena penerbangan Miao Ying tidak lepas landas pada waktu yang sama dengannya, mereka seharusnya belum tiba di Beiqian. Jadi, alih-alih meneleponnya, ia mengirim pesan kepada Miao Ying untuk memberitahu bahwa ia telah tiba dengan selamat di Yaoming. Saat melihat foto Miao Ying di ponselnya, Zhao Yu sedikit khawatir. Dia bertanya-tanya apakah perjalanan Miao Ying berjalan lancar. Dia juga bertanya-tanya apakah mereka sudah membuat kemajuan dalam kasus iblis. Tentu saja, dia belum tahu apakah dia dan Cui Lizu akan menemukan petunjuk penting di pihak mereka. Setelah itu, Zhao Yu membuat rencana untuk besok, khususnya tentang bagaimana ia akan melakukan penyelidikan. Ketika ia melihat bahwa sistem masih belum memberikan informasi terbaru untuknya, ia pun tertidur, benar-benar kelelahan. Keesokan paginya, meskipun ia telah menyetel alarm untuk pukul 7, ia bangun pukul 6.30. Ketika ia menyalakan ponselnya, sebuah pesan yang memberitahunya bahwa Miao Ying dan yang lainnya telah tiba di Beiqian muncul di WeChat-nya.
Akan tetapi, tidak seperti Zhao Yu, Miao Ying dan yang lainnya harus melakukan perjalanan semalam ke Changfeng, jadi mereka tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat. Saat ini, mereka seharusnya sudah tiba di sekolah Zhang Jingru dan mulai mencari petunjuk. Sekarang setelah mereka mulai, dia tidak boleh ketinggalan. Memikirkan hal ini, Zhao Yu segera mengirim pesan teks kepada Cui Lizu, memintanya untuk bangun. Kemudian, dia pergi ke kamar mandi. Dia baru saja menyalakan keran, ketika dia menemukan bahwa heksagram Kunli kemarin telah selesai. Dia segera memeriksa catatan riwayat dan menemukan bahwa dia mendapat skor tinggi 189%, serta 8 perangkat kelas 1, termasuk perangkat pengaturan tulang tak terlihat. Dia cukup bingung dengan hasil ini. Tidak ada acara khusus kemarin, dan Cui Lizu tidak datang ke kamarnya. Jadi, dia bertanya-tanya, mengapa petualangan sampingan itu tidak berakhir lebih awal, sehingga saya bisa membuka heksagram baru. Zhao Yu tidak punya banyak waktu sekarang, tetapi hasil petualangan sampingan yang memuaskan dan 8 perangkat barunya sangat meningkatkan kepercayaan diri Zhao Yu. Dia merasa telah membuat pilihan yang tepat dengan datang ke Yao Ming. Pada saat itu, dia bertekad untuk berusaha keras menemukan petunjuk kunci kasus tersebut sesegera mungkin, sehingga dia bisa memecahkan kasus iblis. Memikirkan hal ini, Zhao Yu bahkan tidak mencuci wajahnya sebelum dia dengan cepat membuka heksagram baru. Namun, Zhao Yu terkejut dan membeku di tempat saat melihat heksagram baru itu. Kali ini, di tengah antarmuka sistem, muncul 2 karakter besar. Kun Gen. Tidak mungkin. Apa yang salah dengan itu? Zhao Yu bertanya-tanya. Dia telah mengantisipasi untuk membuka heksagram Gen, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada heksagram Kun di depan heksagram Gen. Kenapa? Kasus iblis ini terlalu aneh. Aku baru saja tiba di Yao Ming, dan aku bahkan belum pergi ke Beiqian. Zhao Yu mengerutkan kening. Ia mengira bahwa ia dan Cui Lizu hanya datang ke sini untuk mencari petunjuk dan informasi terkait kasus tersebut. Jadi, ia jadi bertanya-tanya. Mengapa heksagram Kun tiba-tiba muncul? Karena heksagram Kun melambangkan peristiwa besar, ia merasa gelisah. Tiba-tiba, Zhao Yu merasa takut karena ia mungkin akan bertemu dengan kaki tangan Han Kuan hari ini. Kemudian, saat ia bertanya-tanya apakah ia akan bertemu dengan kaki tangan Han Kuan, yang juga merupakan pembunuh dari kasus iblis, ia mulai khawatir bahwa ia dan Cui Lizu akan berada dalam bahaya. Jika memang begitu, aku harus bersiap dan tetap waspada hari ini. Aku tidak boleh tertipu oleh apapun atau siapapun. Dengan mengingat hal ini, Zhao Yu segera menggosok giginya dan mencuci wajahnya. Tak lama kemudian, ia siap untuk memulai hari kerjanya. Namun, selama itu, ia masih panik dan gugup. Kini, ia yang telah meningkat menjadi ngeri. Ia benar-benar ngeri dengan kasus iblis. Setelah mencuci mukanya, tiba-tiba ia teringat hal lain dan tak kuasa menahan rasa gembira. Sebab, menurut pengalamannya di masa lalu, heksagram yang melambangkan peristiwa besar seringkali menghasilkan terobosan besar, yang akan sangat menguntungkannya dalam memecahkan kasus ini. Jadi, mungkin hari ini saya akan mendapatkan panen yang sangat banyak. Sambil memikirkan hal ini, ia bergegas keluar dari kamar mandi dan mengeluarkan buku catatannya untuk menuliskan petualangan sampingan ini. Berdasarkan instruksi sistem, petualangan sampingan hari ini akan berlangsung di Yao Ming. Namun, lokasi tepatnya bukanlah pusat kota, melainkan daerah pinggiran kota yang terpencil. Waktu untuk petualangan sampingan adalah pukul 16.29. Tiba-tiba, Zhao Yu merasa otaknya tidak dapat bekerja dengan cukup efisien bahkan untuk berpikir dengan benar. Dulu, selalu seperti itu. Jika dia ingin mengetahui makna petualangan sampingan, dia harus mengalaminya sendiri terlebih dahulu. Master System, aku baru saja datang ke tempat aneh ini. Bisakah kau biarkan aku bernapas dulu? Apa yang akan terjadi padaku hari ini? Zhao Yu mendesah sambil memikirkan hari yang akan datang. Bab 870. Jin Wan, wakil kapten polisi kriminal setempat bertanggung jawab untuk membantu penyelidikan Zhao Yu. Dia sekitar 10 tahun lebih tua dari Zhao Yu dan tampak sangat bersemangat dan garang.
Setelah tinggal bersamanya beberapa saat, Zhao Yu menyadari bahwa pria ini sama sekali tidak seperti yang terlihat pada awalnya. Sebaliknya, dia adalah seorang polisi yang berhati-hati, lembut, dan berpengalaman, seorang polisi yang telah bekerja lama dan telah memecahkan banyak kasus. Saat ini, hari masih sangat pagi ketika Jin Wan menoleh ke Zhao Yu di dalam mobil polisi dan berkata, "Kami memiliki 4 kelompok pasukan polisi dari setiap kantor cabang untuk membantu Anda dalam penyelidikan. Mereka semua akan berada di bawah komando Anda dan siap melayani Anda kapan saja. Jika ada kebutuhan lebih dari jumlah tersebut, kami dapat menambah pasukan kami kapan saja." Wakil Kapten Jin kemudian berkata, "Juga, Kepala Biro kami mengatakan bahwa kantor polisi Yaoming akan bekerja sama dengan tim investigasi khusus Anda. Jika Anda menemukan tersangka, kami juga memiliki pasukan bersenjata dan anti-terorisme untuk mendukung Anda." "Bagus sekali," kata Zhao Yu dengan nada berwibawa yang biasa digunakan para pejabat. Dia mulai menggunakan nada seperti itu setelah mendengar mereka menggunakannya. Akan tetapi, Zhao Yu tidak benar-benar membutuhkan polisi bersenjata atau pasukan anti-terorisme sama sekali. Namun, karena ia menerima heksagram kun pagi itu, Zhao Yu merasa bahwa ia harus mengambil beberapa tindakan pencegahan lagi. Jadi, sekarang setelah ia yakin bahwa ia memiliki dukungan kuat dari polisi setempat, ia merasa jauh lebih percaya diri. Jin Wan kemudian menoleh ke Zhao Yu dengan selembar bahan di tangannya dan berkata, "Ketua kelompok Zhao, sekolah teknik yang sedang Anda selidiki ditutup 5 tahun lalu. Kemudian, dibuka kembali sebagai sekolah menengah swasta sebelum kemudian diubah menjadi sekolah dasar. Namun, 1 tahun yang lalu, seiring dengan transformasi kota, sekolah dasar tersebut pindah. Sekarang, semua bangunan asli telah dihancurkan, dan situs lama telah menjadi taman pelabuhan." Cui Lizu berseru kaget, "Tidak mungkin. Benar-benar hilang. Namun, menurut informasi yang Anda berikan." Wakil Kapten Jin berkata cepat, "Kami menemukan beberapa perwakilan hukum sekolah teknik saat itu, dan kami juga menemukan beberapa guru dan beberapa siswa sekolah dari buku alamat lama. Saat ini kami sedang mengorganisasikan informasinya, jadi kami akan segera mengetahui lebih banyak tentang orang-orang yang terhubung dengan sekolah tersebut. Kami belum dapat mengetahui apapun." Zhao Yu menyela, berkata, "Polisi Kota Emas hanya menemukan formulir yang berisi beberapa informasi pribadi tentang Han Kuan dari perusahaan minyak. Sepertinya formulir itu diserahkan setelah dia mengundurkan diri. Formulir itu mengatakan bahwa Han Kuan bersekolah di sana pada tahun 1998, jadi tujuan kami adalah menemukan guru, teman sekelas, dan teman sekamarnya dari masa itu." Wakil Kapten Jin menuliskan semua ini di buku catatannya, lalu memberi hormat kepada Zhao Yu dan berkata, "Anda dapat yakin bahwa kita akan segera menemukan sesuatu, karena keempat tim kita sedang bertindak bersama sekarang." "Bagus," kata Zhao Yu sambil melambaikan tangannya. "Ayo kita pergi dan bertemu dengan para pemimpin sekolahnya dulu." Setelah Zhao Yu memberi perintah, keempat tim polisi segera bubar dan mengambil tindakan. Awalnya, Zhao Yu dan Wakil Kapten Jin mengira akan mudah untuk mencari tahu tentang Han Kuan dari sekolah lamanya. Namun, setelah menghabiskan sepanjang pagi mencari, tidak satu pun dari keempat tim menemukan apapun. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang meringankan. Pertama-tama, karena sekolah tersebut telah berpindah-pindah beberapa kali sejak Han Kuan bersekolah di sana, hampir mustahil bagi mereka untuk menemukan materi lama dari masa ketika Han Kuan terdaftar di sana. Selain itu, tidak ada catatan resmi yang tersisa tentang guru atau siswa, jadi mereka hanya dapat mencari sendiri setiap orang yang mungkin. Kedua, meskipun mereka berhasil menemukan beberapa perwakilan sekolah, perwakilan tersebut semuanya adalah pemimpin senior, yang berarti mereka sama sekali tidak berpartisipasi dalam kegiatan mengajar. Oleh karena itu, mereka hanya dapat memberikan informasi tentang manajemen atas, tetapi sama sekali tidak mengetahui situasi Han Kuan. Menurut mereka, sekolah ini sangat populer saat itu, dan khususnya tahun 1998 merupakan tahun paling bergengsi bagi sekolah tersebut. Setiap tahun terdapat 16 kelas siswa, dengan masing-masing kelas memiliki lebih dari 60 siswa. Dan,
Karena 99% siswa yang bersekolah di sekolah tersebut berasal dari daerah terpencil, sangat sulit bagi polisi untuk menemukan mereka sekarang. Terlebih lagi, Han Kuan telah mengikuti program 5 tahun, yang mana mungkin ada pergantian kelas dan praktik kerja magang. Ini menunjukkan bahwa situasinya sangat rumit. Saat itu, guru-guru di sekolah teknik adalah staf yang diberi wewenang oleh negara. Kemudian, karena reformasi sistem pendidikan, para lulusan tidak akan memperoleh pekerjaan yang dijamin oleh negara, sehingga angka pendaftaran menurun drastis, sehingga sebagian besar guru kehilangan pekerjaan dan harus berjuang mencari peluang kerja lain. Jadi, tidak mengherankan bahwa Zhao Yu dan yang lainnya hanya dapat menemukan beberapa guru, bahkan setelah setengah hari berusaha. Sayangnya, tidak ada satupun dari segelintir guru ini yang ingat pernah memiliki Han Kuan sebagai murid di kelas mereka. Merasa putus asa, polisi kemudian memanggil setiap orang yang dapat mereka pikirkan dan menanyakan apakah mereka mengetahui sesuatu tentang Han Kuan. Namun, mereka tetap tidak menemukan siapapun. Saat waktu makan siang tiba, Jin Wan mengundang Zhao Yu dan Cui Lizu untuk makan bersamanya di restoran lokal yang terkenal untuk mengenalkan mereka pada kuliner dan budaya khas Yaoming. Sama seperti di Kuliang, karena sangat dekat dengan pantai, restoran di sana sebagian besar menyajikan hidangan laut. Namun, karena Zhao Yu memiliki jadwal yang padat, ia dengan baik hati menolak undangan baik itu dan meminta untuk makan siang di tempat yang lebih dekat. Saat itu, mobil polisi mereka berada di dekat bagian barat kawasan kota tua, yang kebetulan memiliki jalan yang dipenuhi dengan pasar dan pedagang makanan laut yang sangat bagus. Jadi, setelah wakil Kapten Jin memarkir mobilnya, ia membawa Zhao Yu dan Cui Lizu ke sebuah restoran kecil di jalan itu. Tanpa diduga, restoran kecil itu sangat ramai, dan ketika mereka masuk, hanya ada satu meja yang tersedia. Jadi, mereka beruntung mendapatkannya. Setelah wakil Kapten Jin melihat menu, dia memesan makanan untuk mereka. Saat dia melakukannya, Zhao Yu mengerutkan kening dan berkata kepada Cui Lizu, "Aku tidak menyangka akan begitu sulit untuk menemukan informasi tentang Han Kuan dan sekolahnya. Aku berpikir untuk membiarkan Wu Xiumin meminta Han Kuan untuk memberitahu kita beberapa hal ini secara langsung, seperti kelas berapa dia, siapa guru dan teman sekelasnya, dan di asrama mana dia tinggal. Novel B. Jen.com." Saat Zhao Yu berbicara, di meja sebelah mereka, sekelompok penduduk setempat, yang semuanya jelas-jelas mabuk, berbicara dengan keras. Mereka semua berbicara dengan aksen setempat, yang tidak dapat dipahami Zhao Yu. Suara mereka begitu keras sehingga Zhao Yu harus berteriak ke telinga Cui Lizu agar Cui Lizu mendengarnya. Zhao Yu berbalik dan melihat ke arah orang-orang. Dulu, dia akan berteriak kepada mereka dengan marah agar diam. Namun, sekarang dia sudah belajar dari kesalahannya dalam berkelahi. Jadi dia mencoba menahan diri dan tidak kehilangan kesabaran. Dia kemudian berbalik dan berkata kepada Cui Lizu, "Jika Han Kuan menjawab kita dengan jujur, kita tidak akan punya masalah. Namun, jika dia berpura-pura tidak ingat masa sekolahnya, itu berarti informasi ini penting untuk kasus ini dan dia menghindari memberitahu kita untuk menutupi sesuatu. Jadi, saya pikir kita tidak boleh menanyainya sendiri. Lagi pula, jika dia tahu kita sedang menyelidikinya, dia akan gugup." Saya setuju. Sebenarnya, kita tidak perlu muncul dan membuat semua ini menjadi lebih rumit. Biarkan Wu Xiumin bertanya sendiri padanya. Cui Lizu hampir tidak dapat mendengar dirinya sendiri berbicara saat ini. Karena itu, Cui Lizu menatap orang-orang di meja sebelah dengan jijik di matanya. Cui Lizu juga harus berbicara dengan mulutnya tepat di samping telinga Zhao Yu saat dia bertanya, "Mengapa Han Kuan memilih bekerja sebagai penulis lepas alih-alih di perusahaan minyak? Apakah dia sengaja ingin melupakan masa lalunya? Jika demikian, saya benar-benar berpikir ada sesuatu yang mencurigakan tentangnya. Pimpinan Zhao, saya memesan beberapa hidangan lokal untuk kita, Pada saat ini, wakil Kapten Jin mengangkat menu dan ingin Zhao Yu melihatnya. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening di meja sebelah saat dia melihat betapa berisiknya orang-orang mabuk itu. Para pemabuk itu benar-benar keterlaluan. Mereka membuat banyak suara dan berbicara dengan keras,
sambil terus-menerus memukul mangkuk mereka dengan sumpit. Beberapa dari mereka bahkan bertelanjang dada. Zhao Yu tidak hanya merasa terganggu dengan kejenakaan mereka, tetapi semua tamu di restoran itu memandang orang-orang yang berisik itu dengan jijik. Namun, tidak ada satupun pengunjung yang berani berbicara ketika mereka melihat bahwa sebagian besar dari orang-orang ini memiliki tato di sekujur tubuh mereka. Ini tidak bisa ditoleransi, teriak wakil Kapten Jin dengan marah. Ia lalu meletakkan menu di atas meja dan berbalik serta menatap tajam ke arah para pemabuk. Tampaknya ia ingin memberi mereka peringatan keras. Tanpa diduga, Zhao Yu tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraihnya, sambil dengan tenang menasihatinya, "Kapten Jin, mari kita makan saja makanan kita. Kita adalah orang-orang baik, dan mereka tidak layak untuk drama atau masalah." "Apa-apaan ini?" Ketika mendengar ini, Cui Lizu menepukkan tangannya di atas meja dan hampir tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian bertanya, "Bos, apakah saya tidak salah dengar? Anda akan menerima ini begitu saja dan tidak melakukan apapun?" "Hei, toleransi bukanlah gayaku yang biasa, aku tahu, tapi aku sedang membuka lembaran baru," kata Zhao Yu. Dia lalu terkekeh agak licik, lalu menunjuk Cui Lizu dan berkata dengan nada memerintah, "Namun, kamu bisa pergi ke sana dan membereskan semuanya untukku. Kalau tidak, aku akan memecatmu."